Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefia Nur Halimah, NIM 27216605A, akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Farmakokinetik yaitu proses masuknya obat dalam tubuh sampai keluar tubuh. Obat dalam penyerapan dalam tubuh meliputi beberapa proses. Proses ini bisa disingkat dengan ATMA. Jadi, setiap obat yang masuk ke dalam tubuh akan melalui beberapa tahap meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Tahap pertama yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis absorpsi berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, sublingual. Dengan cara konsumsi obat tanpa ditelan hanya diletakkan buah lidah. Yang kedua, peroral. Dengan cara melalui mulut dan ditelan, dan sebagian beredar diabsorpsi di usus halus, namun ada beberapa obat yang diabsorpsi secara cepat di lambung. Yang ketiga, parenteral atau suntikan. Cara ini digunakan jika pasien tidak sadarkan diri atau memerlukan kerja obat yang cepat. Yang kedua, tahap distribusi. Distribusi adalah transfer obat dari darah ke berbagai jaringan tubuh. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, aliran darah. Organ aliran darah yang terbesar yaitu ada pada jantung, liver, dan ginjal. Yang kedua, permeabilitas kapiler. Permeabilitas kapiler didistribusikan obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Yang ketiga, ikatan protein. Protein dalam pendistribusiannya obat yang berkontak dengan protein akan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Tahap ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses mengubah obat agar larut air yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, kondisi khusus. Kondisi khusus ini misalnya terdapat suatu penyakit. Yang kedua, gen. Perbedaan gen setiap orang menyebabkan metabolisme yang cepat atau lambat. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan contohnya hidup di lingkungan perokok menyebabkan kita menjadi perokok pasif. Yang keempat, usia. Perbedaan usia antara bayi dan orang dewasa maka menyebabkan metabolismenya juga berbeda. Yang keempat, tahap ekskresi. Ekskresi yaitu pembuangan obat dari tubuh. Jalan utama ekskresi yang pertama, ginjal. Obat diekskresikan melalui 3 proses yaitu filtrasi, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Yang kedua, paru. Ekskresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Yang ketiga, empedu. Organ yang berperan penting setelah ginjal yaitu melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.